Perkenalkan, nama saya Robertus Yunianto Hadu dengan NIM HAA118014, Prodi Fisika. Di sini saya membuat video untuk membahas soal ujian akhir semester optik yang diampu oleh Bapak Made Dirgantara MSI. Soal yang pertama yaitu tentang gelombang elektromagnetik. Misalkan sebuah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sama dengan 30 cm bergerak dalam udara dan memasuki material dielektrik atau kuarsa dengan K sama dengan 4,3. Berapa frekuensi dan panjang gelombang setelah memasuki medium dielektrik. Dengan menggunakan persamaan gelombang biasa, yaitu F sama dengan V per lambda sama dengan C per lambda, maka frekuensi gelombang atau F sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per 0,3 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 9 Hz. Kemudian untuk laju cahaya dalam medium adalah C aksen sama dengan C per akar K sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per akar 4,3 sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Laju rambat dapat berubah dan besaran yang tetap adalah frekuensi, sehingga setelah memasuki medium, panjang gelombang menjadi panjang gelombang medium sama dengan C aksen per F sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat 8 per 1 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 14 cm. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu tentang lensa cembung dan cekung. Di sini yaitu bagaimana menjelaskan sifat bayangan pada lensa cembung dan cekung dengan menggunakan gambar. Yang pertama yaitu kita menjelaskan sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa dengan bagian tengah lebih tebal daripada bagian tepi. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibias sehingga berkas-berkas sinar biasnya mengumpul. Oleh karena itu, lensa cembung disebut juga lensa konvergen. Ini adalah gambar lensa cembung. Misalkan di sini garis AB merupakan lambang dari sebuah benda yang diletakkan di depan lensa cembung. Kemudian untuk langkah kedua, misalkan sinar istimewa pertama datang, sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus belakang lensa atau F2. Kemudian pada langkah ketiga, sebuah sinar istimewa kedua datang melalui pusat optik lensa atau di titik 0, kemudian diteruskan. Kemudian pada langkah keempat yaitu titik perpotongan antara sinar bias pertama dan kedua diberi nama B aksen, di mana B aksen merupakan bayangan dari titik B. Kemudian ditarik sebuah garis lurus dari titik B aksen ke garis utama, dan di sini di titik ini diberi nama A aksen, di mana A aksen merupakan bayangan dari titik A. Jadi A aksen B aksen itu merupakan bayangan dari titik A dan B. Selanjutnya yaitu sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa yang permukaan lengkungnya menghadap ke dalam. Ciri utama lensa cekung adalah bagian tengah lebih tipis daripada bagian pinggir atau tepi. Berbeda dengan lensa cembung yang mengumpulkan sinar atau konvergen, lensa cekung memiliki sifat memancarkan atau menyebarkan sinar atau divergen. Kemudian ini adalah gambar pembentukan bayangan lensa cekung. Pada langkah 1, misalkan ini adalah gambar dari pembentukan bayangan lensa cekung. Misalkan garis AB merupakan lambang dari sebuah benda yang ditempatkan di depan
lensa cembung. Kemudian pada langkah kedua, sebuah sinar istimewa pertama datang, sejajar sumbu utama yang dibiaskan seolah berasal dari titik fokus depan lensa atau f1. Kemudian pada langkah ketiga, sinar istimewa kedua datang seolah menuju titik fokus atau titik 0 di depan lensa. Yang dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian pada langkah 4 yaitu titik perpotongan antara sinar bias pertama dan kedua diberi nama B aksen, di mana B aksen merupakan bayangan dari titik B. Kemudian dari titik B aksen ditarik garis putus-putus menuju garis utama, dan di titik ini diberi nama A aksen, di mana A aksen merupakan bayangan dari titik A. Maka dengan itu titik A aksen B aksen merupakan bayangan dari titik A dan B. Kemudian soal ketiga yaitu tentang prisma. Misalkan pada salah satu sisi sebuah prisma sama sisi yang terbuat dari bahan yang indeks biasnya akar 2 didatangkan seberkas sinar dengan sudut datang 45 derajat. Berapakah sudut deviasinya? Di sini prisma sama sisi berarti betanya sama dengan 60 derajat. Jika tidak diketahui, maka medium yang ditempatinya adalah udara. Yang pertama yaitu pada permukaan pertama, Nm sin I1 sama dengan Np sin R1, atau Nm sin I1 sama dengan Nu sin R1, yaitu 1 dikali sin 45 derajat sama dengan akar 2 dikali sin R1, yaitu 1/2 akar 2 sama dengan akar 2 dikali sin R1 sama dengan sin R1 sama dengan setengah, R1 sama dengan 30 derajat. Kemudian pada permukaan kedua, I2 sama dengan beta dikurang R1, yaitu I2 sama dengan 60 dikurang 30 derajat sama dengan I2 sama dengan 30 derajat. Np sin I2 sama dengan Nm sin R2, yaitu akar 2 sin 30 sama dengan 1 sin R2, yaitu setengah akar 2 sama dengan sin R2. Jadi sin R2 sama dengan setengah akar 2. Jadi R2 sama dengan 45 derajat. Jadi sudut deviasinya adalah I1 ditambah R2 dikurang beta sama dengan 45 ditambah 45 dikurang 60 sama dengan 30 derajat. An object is located 180 cm in front of a concave mirror whose radius of curvature is 120 cm. If the object's height is 30 cm, what is the height of the image? Solution is now object distance equal 180 cm in front of the mirror. The radius of curvature equal 120 cm. Concave mirror, height of objects or age equal 30 cm. 1/5 the image height or age action. The first, calculate the size of the image. One division S plus 1 division S action equal 2 division R. 1 division S action equal 2 division R minus 1 division S equal 2 division 120 minus 1 division 180 equal
4 division 180 minus 1 division 180 as action equal 360 division 3 equal 90. The second, calculating the magnification of the image, or M. M equal H action division H equal S action division S equal 90 division 180 equal 1 division 2. H action division H equal 1 division 2. H action equal H action equal 1 division 2 dot H equal 1 division 2 dot G equal 15 centimeters. So the image height is 15 centimeters. A tank is filled with water to a height of 12.5 centimeters. The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeters. What is the refractive index of water? If water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance will the microscope have to be moved to focus on the needle again? Solution: given the apparent depth of the needle, they are equal 9.4 centimeters. Height of the water or real depth of the objects, they are equal 12.5 centimeters. From the relation they are division they are equal 1 division 1 new 2 and 9.4 division 12.5 equal 1 division new way equal 1.33 centimeters. The refractive index of the water is 1.33. If water is replaced by a liquid of refractive index 1.63, dA division dr equal new way equal 12.5 division 1.63 equal 7.7 centimeters. The microscope must be moved by a distance of 9.4 centimeters minus 7.7 centimeters equal 1.7 centimeters to focus the object again. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.